Di atas rawa dari Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Ini adalah segmen terakhir video perjalanan dari Samarinda menuju Palangkaraya. Nah, kalau sudah ketemu jembatan layang ini ya, jalan layang atau jembatan Tumbang Nusa ini, maka itu artinya kita sudah sebentar lagi sampai di kota Palangkaraya. Jadi teman-teman, ini adalah jembatan Tumbang Nusa ya, yang panjangnya lebih dari 10 km. Nah, ini dibangun seperti ini karena sebelumnya teman-teman, lokasi ini adalah rawa-rawa. Jadi kalau hujan, banjir, kendaraan nggak bisa lewat. Karena itu dibangunlah jalan layang Tumbang Nusa ini atau jembatan Tumbang Nusa untuk menghubungkan antara Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ini termasuk salah satu jembatan terpanjang di Indonesia ya. Hal yang sama ya, ini juga ada di Kota Bangun teman-teman, yang menghubungkan daerah di Kecamatan Kota Bangun ya dengan jembatan Martadipura. Lebih panjang lagi ya, kalau ini 10 km kayak itu lebih panjang lagi deh ya. Jadi nanti kita carikan datanya ya. Atau kalau ada teman-teman yang punya data mana sih jembatan terpanjang, nah nanti boleh dong kita diskusikan di sini. Jadi bukan untuk menang-menangan juga sih ya, ini kan tujuannya hanya untuk kita saling support informasi ya teman-teman ya. Itulah jembatan Tumbang Nusa. Waduh, keren ini. Jadi kalau orang nggak paham tuh gimana ya, atau jangan-jangan terus tumbang dikasih nama Nusantara gitu ya. Nah teman-teman, jembatan Tumbang Nusa ini berada di Kabupaten Pulang Pisau ya. Jadi kenapa disebut Tumbang Nusa? Ini adalah salah satu sebutan untuk desa di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. ya, kita istirahat dulu nih teman-teman di jalan di atas rawa dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah. Ini kita lagi istirahat dulu di jalur panjang ini dengan Bang Sahab. Oke. Kemudian ini dengan Bang Wiwit. Kemudian ada Bang Fel. Wah, mantap. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Jadi di desa ini ada jembatan layang ya yang menghubungkan Palangkaraya dengan Banjarmasin teman-teman. Ya, jadi teman-teman, jembatan Tumbang Nusa ini juga termasuk jembatan yang rawan ya, karena seringkali terjadi tabrakan maut hingga menghilangkan nyawa seseorang yang terlibat insiden. Nah, karena seringnya ada insiden gitu ya, ada kecelakaan, maka lama-lama jembatan Tumbang Nusa ini diisikan mitos angker di tikungan jembatan ini ya. Konon katanya di lokasi ini sudah banyak korban tewas karena kecelakaan. Jadi salah seorang warga Tumbang Nusa sering melihat keangkeran di jembatan ini ya teman-teman. Waduh, ternyata ada juga ya angker-angkernya. Jadi biasanya kalau malam di tikungan salah satu jembatan Tumbang Nusa ini ya, nah itu kadang kayak ada perempuan berdiri gitu ya. Nah itu sih ya walau alam ya, bisa juga di setiap orang muncul berbeda-beda. Karena itu ada banyak lokasi ya, ada banyak lokasi di tempat ini yang membuat korban meninggal karena kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal maupun tabrakan ya. Jadi memang katanya daerah ini rawan kecelakaan nih teman-teman. Nah teman-teman, walaupun secara umum jalan Kalteng-Kalsel ini mulus semulus-mulusnya, tapi ya tetaplah ada juga yang perlu peningkatan yang lebih maksimal.
seperti ruas jalan ini ya, ada lubang-lubangnya nih teman-teman. Secara umum masih mulus ya, tapi perlu ada perbaikan, sentuhan perbaikan, karena kalau tidak segera diperbaiki nih lubangnya bisa semakin lebar, semakin dalam ya. Bisa dilihat ini jalanannya berdebu karena mengalami kerusakan ya, ada pengupasan aspal ya. Mudah-mudahan lah segera diperbaiki juga, jadi betul-betul mulus-mulus, itu semulus-mulusnya ya, tanpa ada noda sedikit pun. Udah kayak sabun deterjen aja pakai noda-noda sekali ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita juga akhirnya sampai di jembatan. Jadi setelah di jembatan Tumbang Nusa ada lagi jembatan ini. Nah ini serius nih, saya juga putar bolak-balik, saya lihat pelangnya di depan putaran video ini kok nggak nemu ya. Ini jembatannya beda kan, bukan jembatan Sungai Telok ya, atau apa, pokoknya di video sebelumnya kan ada jembatan juga tuh teman-teman. Ini beda sih kayaknya, maksudnya beda lagi, ini beda lagi. Cuman ada nggak teman-teman yang tahu ya ini namanya jembatan apa? Karena saya cari di video ini, saya putar pelan-pelan gitu ya, nggak nemu loh nama jembatan ini gitu. Minta tolong dong teman-teman bantuin ya, carikan nama jembatan yang barusan kami lewati. Jadi bagi penonton yang nggak paham juga bisa sama-sama paham gitu ya. Oh ternyata jembatan namanya jembatan ini gitu. Dengan senang hati kami mohon informasi dari teman-teman semua agar informasi yang disampaikan ini betul-betul memberikan manfaat ya untuk orang banyak. Baik teman-teman, yuk kita ikuti lanjutan perjalanan ini sampai ke Palangkaraya. Bagaimana kondisi jalannya? Cek it, cus.
Ya teman-teman semua, walaupun ini merupakan jalur jalan menuju ke Kalimantan Tengah ya, Kalsel Kalteng, tapi sejatinya ini adalah ruas jalan Trans Kalimantan ya, menghubungkan semua wilayah Kalimantan. Jadi kita berharap ruas jalan Trans Kalimantan ini betul-betul bisa menghubungkan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan yang terakhir adalah Kalimantan Barat. Pemerintah juga sedang berupaya nih membangun ruas-ruas jalan baru, jalan tembus yang untuk mempermudah koneksi antara Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat. Contoh ya, misalnya pemerintah pusat sedang merancang adanya pembangunan dari daerah Mahakam Ulu ya, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, untuk bisa tembus sampai ke Kalimantan Barat. Termasuk misalnya dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, itu bisa langsung tembus ke Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Jadi ruas-ruas jalan tembus ini terus akan dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga nanti ke depan interkoneksi ya antara seluruh daerah di Kalimantan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi selain jalur nasional yang ada saat ini ya, yang menghubungkan semua Kalimantan atau Trans Kalimantan, juga akan dibuat jalur-jalur alternatif, jalan-jalan tembus yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Kebayang ya kalau misalnya teman-teman ibu kota negara benar-benar pindah ke Kalimantan Timur seperti yang direncanakan. Yakin banget ya, pasti daerah di Kalimantan ini akan semakin maju, semakin diperhatikan. Jadi kalau selama ini pembangunan banyak terpusat di Pulau Jawa ya karena pemerintah ada di sana, lebih sering melihat kondisi di Pulau Jawa gitu ya. Kemudian bergeser ke Pulau Sumatera itu karena betul-betul ada perhatian ke sana. Nah, kalau kemudian pindah lagi ke Kalimantan Timur, ya mudah-mudahan Kalimantan ini benar-benar menjadi pulau masa depan, pusatnya peradaban gitu ya. Dan Pulau Kalimantan akan menjadi pulau yang luar biasa karena pulau ini memiliki dua ibu kota negara ya, yaitu Bandar Sri Begawan, ibu kotanya Brunei Darussalam, dan juga Indonesia ya, ibu kotanya Indonesia. Wah, keren ya kan, keren banget itu kalau sampai terjadi. Kita doakan ya teman-teman ya, berdoa boleh dong. Tapi kan ada tuh Pang yang nggak setuju dengan adanya ibu kota negara. Ya nggak apa-apa, namanya pendapat, boleh nggak boleh, setuju nggak setuju tuh sah-sah saja ya teman. Ada yang nggak setuju ya monggo, yang setuju ya nggak apa-apa ya kan. Ini kan soal bagaimana kondisi aja ya kan, bagaimana orang berpendapat, boleh-boleh saja. Tapi kalau ini kepentingannya demi orang banyak ya kenapa enggak gitu ya. Saya juga kalau ditanya misalnya ibu kota negara jadi nggak sih gitu, kalau saya yang ditanya ya jadi nggak jadi ya nggak penting juga sih. Yang penting justru dengan adanya wacana pemindahan ibu kota negara yang sudah ditetapkan ini, perhatian pembangunan untuk Kalimantan Timur juga lebih besar jadinya. Nah itu kan efek positifnya kan begitu. Jadi ambil aja sisi positifnya ya kan, jadi lebih enak. Nah teman-teman, di titik dari jembatan Tumbang Nusa sampai Palangkaraya bisa dilihat ya ada sedikit kondisi jalan yang seperti ini ya, kondisi jalan yang belum betul-betul mulus. Ini kemungkinan proses perbaikannya terhambat ya karena 2 tahun terakhir COVID ya, sehingga biaya pemeliharaan jalan di kawasan ini sempat tidak dilakukan ya karena dananya tersedot ya. Nah tapi nggak banyak kok, dan ini pun kondisinya juga tidak terlalu menghambat arus lalu lintas ya teman-teman. Terbukti mobil yang kami kendarai juga tetap aman-aman saja ya. Nah aman kok, ini beneran aman. Naik mobil city car juga nggak ada masalah karena beda jauh dengan kondisi ruas jalan ke wilayah utara ya, ke Samarinda, Bontang, Sangatta. Dan teman-teman, akhirnya kami sampai di kota Palangkaraya. Ini mohon maaf ya, udah makin gelap, makin malam ya, sehingga tidak bisa melihat
suasana di kiri kanan jalan, dan video ini juga tidak sampai betul-betul di titik kota Palangkaraya, misalnya di bundaran. Ini hanya sampai di kawasan bandara karena kami diberikan hotel ya oleh panitia setempat, itu di salah satu hotel yang lokasinya dekat sekali dengan Bandara Supadio ya. Kok Bandara Supadio sih? Ini mikirnya kemana coba? Bandara Cilikriwut. Wah, sorry ya teman-teman. Ini karena kecapean ngeblank jadinya. Alasan kamu bang. Ya, Bandara Cilikriwut ya, Bandara Cilikriwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah jalur menuju ke kawasan bandara teman-teman. Dan video ini juga akan berakhir di hotel ya, di hotel yang ada di daerah ini ya, daerah kawasan bandara. Bisa dilihat ya teman-teman, begitu memasuki kota Palangkaraya, ruas jalannya itu lebar banget. Coba lihat ini. Ini adalah jalan di Palangkaraya dan 2 jalur ya, kiri kanan. Dan 1 jalur ini 3 lajur tuh. Lebar banget ya. Tak heran jika kondisi jalanannya lebar begini, karena Presiden Soekarno ya, zaman dulu banget itu sudah pernah berharap ya, pernah merancang pemindahan ibu kota negara itu ke Kalimantan Tengah ini.
yaitu di Palangkaraya. Jadi udah didesain jauh-jauh hari nih bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya. Ya, jadi waduh asli lebar-lebar teman-teman jalanannya ya, dan rata gitu loh ya, rata gitu, keren lah pokoknya ya. Apalagi di bundaran, sayangnya bundaran Palangkaraya ya, pas di Mall Palangkaraya itu kondisinya sedang diperbaiki ya, lapangannya, bundarannya ya. Nah, mudah-mudahan dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Palangkaraya juga akan mendapatkan dampak yang sama, dan paling tidak rencana Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan itu bisa benar-benar terwujud ya, setelah sekian puluh tahun ya, itu bisa terwujud ya, mudah-mudahan ya. Karena sebagai pendiri bangsa juga Presiden Soekarno pasti punya visi misi yang kita tentu nggak tahu ya. Tahun itu loh, udah lama juga udah pernah mikirin pemindahan ibu kota negara ya, kita tinggal melanjutkan aja gitu ya kan, untuk mewujudkan, merealisasikan. Karena faktanya kalau kita ngelihat peta Indonesia gitu ya, Kalimantan Timur atau Pulau Kalimantan itu kan berada di tengah-tengah itu ya, pas banget itu, kiri dekat, kanan dekat gitu ya. Ke Medan atau ke Sumatera juga setengah-setengah gitu ya, ke Papua juga setengah-setengah, maksudnya Kalimantan benar-benar di tengah-tengah. Nah ya kan, nggak ada salahnya kan dipindah ke Kalimantan ya teman-teman, setuju kan ya? Ya, sebagai orang yang tinggal di Kalimantan ya pasti senang lah ya kan, kalau ibu kotanya pindah. Teman-teman, akhirnya sebentar lagi kami akan sampai di tempat kami menginap
hotel kami menginap di Palangkaraya. Sekali lagi, karena ini adalah video terakhir, segmen terakhir dari rangkaian perjalanan dari Samarinda ke Palangkaraya, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang terus mengikuti video-video di channel ini, terutama untuk video dari Samarinda ke Palangkaraya. Kritik, saran, masukan dari teman-teman semua sangat-sangat kami hargai, sangat-sangat kami haturkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf juga jika ada salah dan khilaf. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.